Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurizkiara Firdiana, nomor absen 24 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan belajar tentang pengenalan basic Cisco. Seperti namanya, basic yang berarti dasar. Jadi di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar tentang Cisco Packet Tracer. Baik, di sini terlihat ada beberapa device seperti PC, lalu kemudian ada laptop dan switch. Pada switch ini terdapat beberapa port yang namanya adalah interface. Jadi interface ini dapat dimasukkan access point yang nantinya akan menghasilkan internet. Kemudian di sini ada yang namanya console port. Console port ini dapat dihubungkan dengan kabel yang nantinya dapat dihubungkan dengan PC maupun laptop. Kemudian kita akan belajar tentang perintah-perintah dasar dalam Cisco Packet Tracer. Kita hapus terlebih dahulu PC-nya. Lalu kemudian kita pilih switch, lalu pilih menu CLI. Nah, jika tulisan menjadi seperti ini, yaitu switch, lalu jika tulisan seperti ini, switch, lalu terdapat tanda lebih besar, maka artinya kita memasuki mode user atau user level. Lalu jika kita ketikkan EN, lalu kita tap, maka akan terdapat tulisan enable. Jika kita klik enter, maka di sini kita telah memasuki yang namanya mode privilege. Nah, dalam mode privilege ini terdapat beberapa perintah yang dapat diketik atau dijalankan. Cara melihatnya dengan cara klik tanda tanya. Nah, di sini akan muncul beberapa perintah-perintah. Nah, di sini kan ada kata more, yang artinya lebih. Nah, untuk melihat perintah-perintah lebih, kita bisa klik enter, dan jika ingin langsung terlihat semua, kita bisa klik spasi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi di mode privilege ini terdapat banyak perintah, namun namun pada mode privilege ini perintahnya hanya terbatas ini saja, seperti ping, reload, resume, setup, dan lain sebagainya. Jadi di mode privilege ini perintah lebih sedikit daripada di mode global. Kemudian jika kita ketikkan conf, nah conf ini sebetulnya ada kepanjangannya. Jika teman-teman tidak tahu, maka bisa klik tab. Nah, akan muncul configure. Lalu T juga terdapat kepanjangannya, yaitu kita klik tab. Nah, kepanjangannya yaitu configure terminal. Kemudian jika kita klik enter, maka kita sudah memasuki mode global atau global mode. Nah, pada global mode ini juga terdapat banyak perintah. Kita dapat memunculkannya dengan klik tanda tanya. Nah, kita klik seperti tadi, yaitu spasi. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri bahwa perintah pada mode global lebih banyak jika dibandingkan dengan mode privilege. Nah, setelah itu kita akan membuat enable password. Dengan cara yang pertama, kita harus masuk ke global mode atau menu configuration. Setelah itu kita klikkan ENA. Nah, ENA itu apa? ENA itu bisa kita klik tab, akan muncul bahwa ini adalah enable password. Jika teman-teman lupa atau takut salah memasukkan atau mengetik perintahnya, maka bisa dengan cara mengetik
ASS, lalu kita klikkan tab. Setelah itu, teman-teman ketikkan password yang akan teman-teman buat. Misalnya seperti contoh 123. Jika sudah, kita klik enter. Nah, kita langsung saja cek apakah password yang kita buat sudah dapat digunakan atau belum. Dengan cara kita harus masuk terlebih dahulu dari mode user ke mode privilege. Enable. Kita klik enter, lalu kita masukkan password yang sebelumnya telah kita buat, yaitu 123. Kita klik enter. Nah, sebelumnya seperti yang teman-teman lihat, saat saya mengetikkan password di sini tidak terlihat passwordnya. Kenapa? Karena hal ini untuk meningkatkan privasi. Jika misalkan kita sedang tidak sendirian atau ada orang lain di samping kita, maka orang lain tersebut tidak dapat melihat password yang kita masukkan. Untuk jika teman-teman lupa dengan password yang teman-teman buat, maka bisa mengetikkan perintah berupa show run. Klik enter. Nah, di sini terlihat passwordnya, enable password 123. Namun, perlu diingat, enable password ini tidak secure atau tidak aman, karena di sini masih dapat terlihat. Nah, untuk lebih secure-nya, teman-teman bisa membuat yang namanya enable secret dengan cara seperti yang tadi. Sebelumnya kita harus masuk ke mode configuration terlebih dahulu. Nah, kita ketikkan ENA tab lalu secret. Setelah itu kita masukkan misalkan password ABC. Klik enter. Nah, jika sudah, kita cek. Exit lagi. Jika sudah seperti ini, klik EN, ketikkan EN, klik enter, lalu teman-teman bisa memasukkan password yang kedua atau yang enable secret, yaitu tadi ABC. Klik enter. Nah, sekarang kita coba cek apakah password tersebut dapat dilihat atau tidak saat kita sedang lupa. Ketikkan seperti tadi, show run. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, enable secret, passwordnya seperti ini. Nah, tidak dapat dilihat. Kenapa? Karena diblokir. Kenapa diblokir? Karena ya ini bersifat secret dan lebih secure, lebih aman, tidak dapat dilihat oleh orang lain. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada Jesco Packet Tracer. Sebelum itu kita hapus terlebih dahulu switch yang sudah ada. Lalu kemudian di sini kita tambahkan beberapa perangkat seperti router. Nah, router ini kita gunakan yang paling kanan, yaitu 2811. Kita tambahkan. Lalu kemudian kita juga menambahkan switchnya yang paling kiri, yaitu 2960. Kemudian kita juga menambahkan 3 buah PC. Di sini 2, lalu di sini 1. Kemudian kita hubungkan dengan kabel automatically dari router ke switch. Kemudian dari switch ke PC. Dari switch ke PC. Kemudian dari switch ke PC lagi. Lalu kemudian dari router ke PC. Nah, di sini antara PC 1 dan 2 dengan PC 3 berbeda network. Kenapa? Karena ketiga PC tersebut
berbeda segmen. Segmen yaitu port-port yang terhubung dengan router sudah berbeda. Nah, di sini kan tidak ada terdapat FA0 garis miring 1 atau FA1 garis miring 1 dan sebagainya. Kita bisa melihatnya dengan cara seperti yang telah kita praktikkan sebelumnya, yaitu option, preference. Nah, ini. Jika sudah kita klik silang. Nah, di sini akan langsung terlihat bahwa FA0 garis miring 0, FA01, FA01, FA0 dan sebagainya. Nah, pada segmen ini kita bedakan IP-nya, teman-teman. Misalkan yang ini, yang terdapat 2 PC ini merupakan segmen kiri, dan yang satu PC ini atau PC 3 merupakan segmen kanan. Misalkan segmen kiri kita berikan IP berupa 10.10.10.0 garis miring 24. Lalu pada yang sebelah kanan atau segmen kanan kita berikan IP berupa 20.20.20.0 garis miring 24. Nah, selanjutnya untuk gateway, kita bisa berikan gateway pada router yaitu titik 1 atau sama dengan gateway-nya 10.10.10.1. Kemudian pada PC 1 kita berikan titik 2 atau 10.10.10.2. Kemudian pada PC 2 kita bisa berikan 3 atau 10.10.10.3. Nah, kemudian pada router yang mengarah ke segmen kanan, kita berikan angka berupa atau network berupa 1. Jadi gateway-nya merupakan 20.20.20.1. Kemudian pada PC 3 kita berikan 2 yang merupakan 20.20.20.2. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan IP dari router. Kita klik router. Sebelumnya kan kita sudah pernah mencoba menggunakan FA, lalu kita on-kan, lalu kemudian kita berikan IP-nya. Namun kali ini pada Cisco Packet Tracer kita menggunakan yang namanya CLI. Nah, di sini kita klik exit terlebih dahulu. Lalu kita harus masuk ke yang namanya mode global. Kita ketikkan perintah berupa conft, klik enter. Sebentar. Sudah full. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya FA00 dan FA01, jadi FA00 itu merupakan segmen kiri dan FA01 merupakan segmen kanan. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke menu configuration dengan cara int FA00. Enter. Jika seperti ini, kita akan mengetikkan perintah no SA atau yang artinya no shutdown. Hal ini dilakukan agar kabel tidak mati atau menyala. Kita klik enter. Jika sudah, kita klik exit. Lalu ketikkan lagi pada FA01, yaitu int FA01. Klik enter, lalu no sh, enter lagi. Nah, sudah. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini kedua kabel tersebut yang menghubungkan dari router yang menghubungkan ke segmen kiri dan segmen kanan sudah menyala. Lalu kemudian kita kembali ke CLI, kita exit. Nah, kemudian kita akan memasukkan IP gateway.
kita ketikkan perintah berupa ip add, oh maaf, kita ketikkan perintah int fa lalu kita ketikkan perintah ipadd, itu IP address. Nah, IP address dari segmen kiri atau yang FA00 yaitu 10.10.10.0. Nah, untuk yang gateway-nya berupa 1, yang artinya kita harus memasukkan IP berupa 10.10.10.1. Nah, untuk Cisco Packet Tracer tidak menggunakan slice, namun menggunakan subnet mask. Subnet masknya berupa 255.255.255.0. Jika sudah, klik enter. Nah, kemudian kita klikkan exit. Kemudian masuk lagi ke interface 01. Seperti tadi, ent fa 0 enter. Lalu kita ketikkan IP address-nya berupa yang seperti di segmen kanan, yaitu 20.20.20.1. Lalu kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita ketikkan enter, kita exit. Lalu di sini, jika ingin melihat IP berapa saja yang telah digunakan, kita bisa mengetikkan perintah berupa show IP int brief. Nah, di sini sudah digunakan pada FA00 yaitu 10.10.10.1, kemudian pada kemudian pada FA01 terdapat IP yang sudah digunakan yaitu 20.20.20.1. Nah, untuk statusnya yaitu up yang artinya menyala. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan pada PC-nya, yaitu pada PC 1 kita masuk ke menu desktop, lalu IP configuration kita ketikkan IP yaitu 10.10.10.2, lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0, kemudian default gateway. Nah, default gateway-nya yaitu 10.10.10.1 seperti yang telah kita masukkan pada FA00. Kemudian pada PC 2 kita lakukan hal yang sama. Pada desktop IP address, lalu kita masukkan IP address-nya berupa 10.10.10.3. Kemudian subnet mask kita masukkan 255.255.255.0. Default gateway juga kita gunakan dari yang segmen kiri atau FA00 yaitu 10.10.10.1. Nah, untuk PC 3 ini menggunakan IP yang berbeda. Karena apa? Karena segmennya sudah berbeda. Jadi kita menggunakan IP berupa 20.20.20.2. Kita ketikkan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian pada default gateway ini juga kita harus mengikuti segmen kanan atau FA01 yang merupakan 20.20.20.1. Nah,
Untuk mengetes apakah semua ini sudah terhubung atau belum, kita dapat melakukan ping dengan cara klik surat, lalu klik pada PC. Misalkan kita klik pada PC 1 ke PC 2. PC 1 ingin mengirimkan surat ke PC 2. Nah, akan bertuliskan sukses. Itu kan masih satu segmen. Misalkan ke segmen yang berbeda. Misalkan dari PC 1 ke PC 3. Bentar, biasanya delay. Misal dari PC 2 ke PC 3. Nah, PC 2 ke PC 3 successful. Coba kita ulangi dari PC 1 ke PC 3. Successful. Dari PC 1 ke PC 2 successful. Kemudian dari PC 2 ke PC 3 juga successful. Maka artinya konfigurasi tersebut telah berhasil dilakukan. Nah, kemudian di part yang terakhir kita akan belajar cara menggunakan perintah AND. Pertama-tama kita klik router, lalu kemudian di sini kan sudah mode privilege. Misalkan kita masuk ke mode configuration. Nah, pada mode configuration ini misalkan kita ingin masuk ke yang mode config atau mode NTFA. Misalkan 0,000, kita klikkan enter. Nah, seperti ini. Sebenarnya perintah AND sama perintah exit itu tidak jauh berbeda. Misalkan kita klikkan perintah exit. Nah, jadi perintah exit itu hanya akan keluar dari mode config if ke mode config biasa atau mode configuration. Nah, misalkan kita masuk lagi ke mode INTFA 00. Lalu kita ketikkan perintah END. Nah, jadi kita ketika sudah menggunakan mode config if, kita ketikkan AND, maka akan langsung ke mode privilege. Jadi simpelnya perintah AND itu digunakan misalkan teman-teman lagi malas mengetikkan atau terlalu lama memakan waktu, terlalu banyak makan waktu dari mode config atau mode configuration ke mode privilege. Jadi teman-teman hanya harus mengetikkan satu perintah, yaitu AND. Sekian video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak pengucapan kata yang kurang sesuai. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.